kalau ngomongin tentang bagaimana kita lihat otak mana sih yang lebih dominan pada laki-laki, yaitu otak kiri. Kembali ke Ya, tentang laki-laki dan juga perempuan. Sejauh mana kita harus mengenali satu sama lain? Apa saja yang perlu dikenali? Hobi. sejauh mana? Sejauh mana tuh jauh banget dan dalam banget, Mas Hmm, Daniel. hmm, Jadi kita kalau ngomongin tentang bagaimana kita lihat otak mana sih yang lebih dominan pada laki-laki, yaitu otak kiri. Kalau perempuan, otak kanan. hmm. Seperti yang kita ketahui, atau mungkin yang belum tahu, kita share di malam hari ini, otak kiri dan otak kanan itu punya kinerja yang berbeda-beda. Hmm. Ya, jadi yang otak kiri itu berkaitan dengan logika, mengerjakan segala sesuatu itu dengan berurutan, Hmm. berpikirnya juga berurutan. Nah, kalau di dalam grafologi namanya metodis. Kemudian satu hal lagi, rasional. Oke. Itu otak kiri. Kalau Oke. otak kanan itu bekerjanya lebih intuitif, Hmm. perasaan, ya, Hmm. hal-hal yang berkaitan dengan yang dilihat, yang Ya, ya, didengar, ya. yang dirasa itu lebih mempergunakan emosi. Nah, lihat dari kedua ini aja uh, menjadi hal yang berbeda banget kan, Hmm. laki-laki dan Hmm. perempuan, Hmm. karena perempuan itu pakai yang kanan, kalau yang laki-laki itu pakai yang kiri, Mas Daniel. Jadi kalau laki-laki lebih intuitif, lebih merasa kinestetik gitu ya, Hmm. berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan? Berarti secara umum begitu. Secara Dong. umum adalah laki-laki lebih banyak menggunakan otak kiri, perempuan otak kanan. Ada juga bias di situ tentu saja. Ada, tapi tetap pada saat kita menggali, kalau dia gendernya adalah laki-laki, Hmm. rasionalnya jauh lebih tinggi dibanding yang perempuan. Oh, I see. Baik, 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 baik. Gitu ya. Dan ini sebelum saya lupa gitu ya, saya mengingatkan kenapa laki-laki itu cepat ngomong, karena hipotalamusnya laki-laki itu lebih besar, diciptakan lebih besar. Hmm. Jadi dia itu tapi terhadap bahasa lebih lebih kecil, lebih sempit. Jadi Hmm. laki-laki Hmm. itu hanya berkemampuan bicara dalam satu hari, ya. Satu Hmm. hari itu Hmm. hanya 7.000 kata. Oke. Sedangkan perempuan 20.000 kata. Hmm. Hmm. Makanya kalau laki-laki yang bekerja atau penyiar kayak Hmm. Mas Hmm. Daniel, Hmm. wah kalau di kantor bisa memimpin rapat gitu, bisa siaran A sampai Z. Begitu pula ditanya istrinya atau anaknya, gimana Pak, apa kabar? Hari ini seneng Pak, sama aja. Ya, ya, Itu ya, ya, yang ya, hari ya. ini saya bilang sebagai tema 10 menit. I Kenapa? see. Karena laki-laki butuh 10 menit di awal waktu dia masuk ke rumahnya. Hmm. Rumahnya itu bisa kos-kosan, Hmm. bisa kontrakan, bisa rumah ibunya, Hmm. rumah istrinya, Hmm. maksudnya rumah tangganya gitu Hmm. ya. Hmm. Tapi ini penting di 10 menit pertama. Untuk. Untuk memberikan waktu Hmm. laki-laki untuk calm down, I see. dan supaya ia bisa merancang kata-kata di menit ke-11. Hmm. Jadi di 10 menit pertama itu biarkan dia beristirahat, menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan. Biasanya kalau laki-laki pulang ke rumah, baik ini anak laki-laki maupun suami laki-laki, itu dia akan membenahi dirinya. Duduk di kursinya yang nyaman, Hmm. kemudian ambil koran, baca koran, biarkan dia dalam keheningan. Nggak usah ditanya-tanyain banyak-banyak, karena nanti malah berang perempuan-perempuan seperti saya ini. Kenapa? Karena jawabannya Oh. kan, ya, ya gitu deh. Ya, ya, Anak ya, ya. laki-laki aja kalau pulang ya, pergi ke sekolah, pulang maghrib karena ada ekstrakurikuler, basket, tawuran, Hmm. enggak ya. Enggak dong. Pulang, ya, begitu masuk begitu masuk pagar itu salamnya pun nggak lengkap. Kom,
Oh, iya. Ibunya, Waalaikumsalam, ya ampun, nama anak mama pulang. Hari ini gimana lah? Sama aja ya marah kemarin. Oh iya benar. Gitu. Ya, baik.